wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus, NRP C1210160. Perkenalkan, nama saya Fania Oktaviani Putri, NRP C1200106. Perkenalkan, nama saya Nisa Zulhijjah dengan NRP C121265. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifah dengan NRP C1210276. Perkenalkan, nama saya Mauriska Ramadhani dengan NRP C1210275. Perkenalkan, nama saya Nurful Gumelar, NRP C1210151. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi gerakan. Pertama, pengertian studi gerakan. Studi gerakan adalah disiplin ilmu yang menganalisis berbagai aspek pergerakan manusia dan objek. Ini mencakup berbagai bidang, termasuk fisiologi, biomekanika, kinesiologi, dan ilmu olahraga. Studi gerakan juga bisa diartikan sebagai analisis sistematis terhadap bagaimana gerakan terjadi, baik pada manusia maupun pada objek. Ini mencakup pengamatan, pengukuran, dan interpretasi dari gerakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi gerakan terbelik, mencakup beberapa aspek, yaitu ada 3 aspek penting. Yang pertama ada identifikasi gerakan tidak efektif, yaitu menganalisis gerakan untuk menemukan dan mengurangi elemen yang tidak efisien sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua ada peningkatan ergonomi, yaitu meminimalkan kelelahan fisik dengan merancang ulang proses kerja agar lebih ergonomis sehingga pekerja dapat bekerja lebih nyaman dan efektif. Yang terakhir yaitu ada pelatihan pekerja baru, di mana membantu pekerja baru memahami dan mengadaptasi dengan tugas mereka melalui analisis yang jelas tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya ada tujuan dari gerakan terbelik. Tujuan dari gerakan terbelik adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan gerakan tidak efektif dalam proses kerja sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Dengan menganalisis setiap elemen gerakan, studi ini tuh bertujuan untuk menghemat waktu kerja dan meminimalkan kelelahan pada pekerja. Selain itu, analisis ini juga membantu pekerja baru untuk lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami penggunaan alat serta bahan yang diperlukan. Oke, selanjutnya itu ada materi dari Frank B. Gilbert, yaitu teorinya menurut peran dan teknik industri. Yang pertama, studi gerak dan waktu. Dari Frank B. Gilbert melakukan penelitian mendalam mengenai cara mengoptimalisasikan pekerjaan fisik melalui gerakan pekerja. Tujuannya itu untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas dengan mengeliminasikan pekerjaan atau gerakan yang tidak efisien. Selanjutnya yang kedua ada teknik efisien kerja. Menurut Frank B. Gilbert, yaitu penelitiannya membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasi dengan menciptakan standar operasional yang lebih baik, kemudian menjadi dasar bagi teknik industri dan modern. Selanjutnya, teori menurut William M. Gilbert, yaitu dalam peran dalam teknik dan manajemen industrinya. Yang pertama, psikolog industri. Yang pertama, William menyadari pentingnya aspek manusia dalam pekerjaan dan bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi produktivitasnya. Ia memperkenalkan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seperti perbaikan lingkungan kerja untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya tersebut. Kemudian yang kedua, dalam ergonomi, menurut William, yaitu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ergonomi, terutama dalam menciptakan desain tempat kerja yang memperlihatkan kenyamanan pekerja dalam meningkatkan efisiensinya dan mengurangi kelelahan dan cederanya. Yang ketiga yaitu manajemen waktu di kehidupan sehari-hari. Menurut William, yaitu sebagai salah satu wanita pertama yang memperoleh gelar PhD di bidang teknik, William juga memberikan kontribusi dalam menciptakan efisiensi dalam pekerjaan rumah tangga yang berkaitan dengan manajemen waktu dan gerak dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya itu ada 17 gerakan terbelik, yaitu yang pertama itu ada mencari, yang kedua itu ada memilih, selanjutnya ada menjangkau, yang keempat ada memegang, yang kelima membawa, yang keenam mengarahkan, yang ketujuh melepas, yang kedelapan menggunakan, yang kesembilan menahan,
ke-10 menganggur, ke-11 istirahat, ke-12 memperbaiki, 13 mengatur, 14 mencatat, 15 menyusun, 16 mengurai, dan yang terakhir itu ada mengontrol. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori terbelik. Mari kita ambil contoh sederhana yaitu proses merakit sebuah ponsel. Yang pertama yaitu mari kita analisis gerakan. Terbelik mengambil komponen kecil, misalnya seperti chip. Mari kita langsung analis, apakah gerakan mengambil komponen ini sudah optimal? Apakah ada gerakan yang berulang atau tidak perlu? Yang selanjutnya adalah peningkatan. Dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik atau mengatur letak komponen agar lebih mudah dijangkau, gerakan mengambil dari dapat dioptimalkan. Yang kedua yaitu penggunaan alat. Terbelik menggunakan obeng untuk mengencangkan skrup. Mari kita analisis, apakah jenis obeng yang digunakan sudah tepat? Apakah ukurannya sesuai dengan skrup? Peningkatannya, dengan menggunakan obeng dengan ukuran yang pas dan memiliki pegangan yang nyaman, gerakan mengencangkan skrup dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga adalah tata letak kerja. Terbelik menjangkau untuk mengambil komponen yang tata letaknya jauh. Mari kita analisis, apakah letak komponen sudah optimal? Apakah semua komponen yang dibutuhkan sudah berada dalam jangkauan? Peningkatannya dengan mengatur ulang tata letak meja kerja sehingga semua komponen berada dalam jangkauan gerakan dijangkau dapat dikurangi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.